Nama saya Fadli Maulana Ibrahim, terus umur 26 tahun. Oke. Saya owner dari Miracle Mats. Waktu kelas 1 SMA, akhirnya mikir daripada saya belanja terus brand orang lain, kenapa saya nggak bikin aja sendiri gitu. Sampai bisa beli apa yang aku mau pakai uang sendiri kayak gitu kan. Ya gitu, orang tuh bangga nggak pakai produk kita, dan gimana caranya orang bisa bangga pakai produk kita kan berarti harus ada branding yang masuk ke market gitu kan. Trading tuh kalau nggak ngerti mending jangan, belajar dulu gitu. Mungkin akunya udah nggak ada, tapi aku pengen si bisnisnya tuh tetap jalan gitu. Fashion udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari kehidupan anak muda. Bukan soal gaya, tapi bagaimana cara mereka mengekspresikan diri. Tren terus berubah dan brand baru mulai bermunculan. Kali ini kita kedatangan owner dari salah satu brand yang nggak cuma ngikutin tren, tapi menciptakan tren. Kita langsung sambut Mas Fadli. Welcome. Halo. Mas. Nah, jadi Mas Fadli ini adalah owner dari Miracle Mats ya? Betul. Jadi brand aparel ya? Ya, aparel. Aparel yang fokusnya di streetwear di tertentu di Bandung ya? Enggak Cuma di Bandung? Ya, di Indonesia. Di Indonesia, oke. Tapi sebelum kita bahas lebih banyak ke brand aparel, kita mungkin mulai dari Mas Fadli dulu, ya kan? Dari awal perkenalan diri dulu mungkin, dan kenapa bisa kepikiran bikin bisnis street aparel ini gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Fadli Maulana Ibrahim, terus umur 26 tahun. Oke. Saya owner dari Miracle Mats. Kenapa waktu awal kepikiran bikin Miracle Mats tuh karena emang dari zaman waktu SMP udah mulai suka tuh sama fashion gitu, sering belanja brand-brand lokal, dan waktu kelas 1 SMA akhirnya mikir daripada saya belanja terus brand orang lain, kenapa saya nggak bikin aja sendiri gitu. Wah, dari tahun berapa kalau boleh tahu? 2014. Udah mikir 1 SMA. 1 SMA 2014 udah mikir pengen punya brand sendiri. Betul. Oh, keren banget. Dan kenapa dari sekian banyak bisnis gitu ya yang ada, kenapa tertariknya tuh langsung menjerumusnya ke streetwear gitu ya? Pertama, kenapa saya memilih itu? Sebenarnya waktu awal tuh nggak terpatok sama streetwear, cuma pengen bikin clothing aja. Karena kan dulu belum terlalu paham ya, namanya anak kelas 1 SMA. Cuma waktu itu tuh emang saya sendiri tuh senang fashion gitu, senang belanja barang-barang fashion, brand lokal dan lain-lain. Akhirnya dengan modal seadanya saya bikin Miracle Mats waktu itu. Oke. Modalnya berarti pada saat itu berapa tuh? Kalau boleh tahu. Waktu itu tuh modalnya 600.000. Saya tuh bikin satu artikel 12 piece doang kayak gitu. Dijual ke anak-anak di sekolah gitu, di tongkrongan dijual 100.000 tuh waktu itu dijualnya. Wah, jual udah. duit. Itu mungkin pada saat itu juga cukup apa ya? Ya belum pada tahu ya, mungkin orang-orang kan pastinya kan. Iya, benar. Ke teman terdekat Teman gitu terdekat, jualnya. terus bikin IG-nya juga dengan foto seadanya dan lain-lain, ya dijual ke teman-teman. Untungnya teman-teman dari dulu pada support gitu, beli. Kan dari awal mulai Miracle juga yang support tuh orang-orang terdekat, teman-teman pada beli. Kemudian kalau dilihat dari awal mulanya ya Mas Fadli ini bikin Miracle Mats ya, itu berarti sendiri atau langsung sama partner, atau cerita awal mulanya? Awal mulanya sendiri, cuma karena saya nggak bisa desain, yang bantu desain teman saya gitu. Tapi bikin sendiri dari awal sampai sekarang pun ownernya cuma satu, saya doang. Dari dulu sampai sekarang? Dan memang fokusnya di aparel belum pernah ganti-ganti itu ya? Iya, di aparel semua sih kita bikin, kayak pakaian, topi, dari atasan sampai bawah, sendal, jaket, bahkan gelas, kayak gitu-gitu, asbak dibikin semua sih. Oke. Nah, kalau dilihat dari awal ya Mas Fadli kan katakan berdua ya kan, terus seiring berjalannya waktu pasti kan nambah tim terus kan untuk sekarang. Nah, sekarang kalau boleh tahu ada berapa orang dan bisa ngehandle seberapa banyak gitu ya produksi yang ada gitu? Kalau untuk sekarang tuh timnya sekitar di 30 orang. 30 orang, oke. Itu sama yang jaga toko dan lain-lain. 30 orang lah. Dan ya itu bisa
ngehandle lumayan cukup banyak Lumayan orderan cukup banyak, gitu karena emang timnya juga udah lumayan ada gitu, terus itu pun bakal terus nambah lagi timnya gitu ke depannya. Oke. Orderannya cukup banyak atau banyak banget gitu? Ya cukup banyak lah, Cukup banyak. banyak. Oke. Cukup banyak. Nah, terus kalau dilihat dari namanya dulu deh, kan Miracle Match. Nah, awal-awal inspirasinya dari mana? Ya, kenapa namanya Miracle Match? Sebenarnya dinamain Miracle tuh karena kan artinya tuh keajaiban ya. Keajaiban. Kalau match tuh kayak pasangan, pertemanan, kayak gitu-gitulah. Kenapa dinamain Miracle tuh saya karena artinya keajaiban, saya tuh pingin, terus kan nama tuh adalah doa ya. Nah saya tuh pengen di kehidupan saya, di perjalanannya Miracle tuh bakal dikelilingi keajaiban-keajaiban gitu, hal-hal yang gak terduga tuh datang kayak gitu-gitu. Jadi sesimpel itu sih kenapa dikasih nama Miracle tuh. Kalau match-nya tuh ya karena saya lumayan orang yang dekat dengan teman-teman, banyak teman, jadi belakangnya ditambahin aja match gitu. Iya. Tapi ya kalau dilihat gitu Miracle Match itu kayak eye-catching sih memang ya namanya ya. Miracle Match gitu ya, kayak enak aja gitu ngomongnya gitu ya. Bahkan dari dulu sampai sekarang pun itu nggak ganti-ganti ya, dari awal udah Miracle Match ya? Dari awal Miracle Match. Oke. Terus kalau dilihat dari awal mula berdirinya Miracle Match gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu bisnisnya kan terus berkembang ya. Nah, tapi dari seiring berjalannya waktu berkembangnya itu bisnis tuh apa yang pengen kita visi kita ke depannya, visi Miracle Match ke depan tuh lebih ke arah mana? Apakah dalam tanda kutip sekedar jualan aja yang penting cuan atau lebih besar lagi atau seperti apa visinya? Kalau visinya sih kalau dari segi bisnisnya tuh pengen punya banyak offline store di Indonesia gitu. Oke. Itu terus kalau dari segi manfaatnya tuh pengen memenuhi kebutuhan konsumen di bidang aparel, terus ingin bermanfaat bagi banyak orang juga kan. Semakin berkembangnya Miracle juga makin banyak ngebuka lapangan pekerjaan gitu. Gak cuma tim di kantor, tapi kan Miracle Match tuh ada orang-orang di konveksi, ada yang punya konveksi, ada penjahit, tukang sablon, dan lain-lain gitu. Dengan adanya Miracle tuh mungkin kalau dihitung tuh bisa menghidupi ribuan orang gitu kan. Kayak tukang jahit punya keluarga, yang kerja ada anak istri juga, dan lain-lain kan. Ibaratnya itu tuh membuka rezeki buat banyak orang gitu. Saya tuh pengen terus kayak gitu dan makin besar lagi kayak. Wah, ini mulia sekali ya Mas. Nah, memang ketika kita dalam tanda kutip kan ada orang di luar sana yang berdagang tuh ya cuma kayak nyari cuan gitu tanpa ngelihat sekitar gitu kan. Ini berarti punya misi yang lebih besar lagi dan diharapkan ke depannya ya lebih impact-nya lebih besar lagi gitu ya. Kalau dari sisi katakan Miracle Match ini pengen ngebikin tren kekinian atau pengen bikin model yang sebenarnya tuh nggak ada sebelumnya sama sekali di mana gitu, ngebikin tren atau kalau apa? Bikin tren gitu udah pernah juga gitu. Waktu dulu tuh 2021 kita tuh bikin produk ada Sherpa jaket yang bulu-bulu gitu. Nah pas waktu bikin tuh itu jadi tren lah di dunia perclothingan tuh karena rame banget tuh viral si produknya tuh. Akhirnya brand-brand lain akhirnya pada bikin juga jadi rame. Itu sempet tuh kayak gitu. Terus aku juga pengen jadi brand, spesifiknya brand hip hop nomor 1 di Indonesia. Widih. Yang fokus ke musik. Yang fokusnya ke musik rap. Oke, lebih spesifik ke situ ya. Oke. Terus kalau dilihat dari tadi kan ngebikin tren ya, dari awal dibikin ide segala macam sampai produksi sampai nanti dibikin campaign segala macam. Nah, prosesnya tuh serumit apa? Itu bisa diceritain nggak? Dari pertama kali banget gitu. Dari pertama kali gimana maksudnya? Ya misalkan, oh ini kita meeting nih kan, kita mau bikin tren baru misalkan ya. Campaign lah ya. Campaign atau apapun tuh. Nah ini prosesnya dari Miracle Match seperti apa? Ya, paling kalau misalnya ada rilisan baru kita tuh pertama kan desainnya dulu nih dibikin, mau angkat konsep kayak gimana atau mau ada ceritanya apa nih, angkat isu apa kayak gitu. Terus dari situ udah jadi produknya. Kita pikirin kampanyenya mau kayak gimana, kayak visualnya
visual di fotonya, videonya tuh mau kayak gimana, di videonya mau ada pesan nggak, apa yang disampaikan kayak gitu-gitu. Terus gimmick-gimmicknya mau kayak gimana biar si campaignnya rame dan akhirnya produknya nyampe ke orang-orang kayak gitu. Dan itu tuh prosesnya lumayan panjang lah karena kan harus brainstorm kayak gitu-gitu. Terus pas shoot campaignnya juga lumayan banyak orang terlibat kayak gitu-gitu. Biasanya kalau dari mulai desain sampai ke campaign tuh bisa 3 bulan, 4 bulan lah. 3 bulan? Dari mulai desain. Desain kan nanti disampelin produknya. Kalau udah oke baru produksi. Akhirnya bikin campaign, masuk proses editing. Terus baru rilis di sosmed. Kayak gitu. Pernah nggak mungkin waktu menjalani proses itu kan 3 bulan ya lamanya. Pernah kita bikin ngerencanain yang bener-bener matang banget. Tahu-tahu pas sudah 3 bulan tuh let's say ada brand lain yang ngebom pasar gitu misalkan ya, dia ngebikin tren ini, tiba-tiba orang larinya pada ke tren itu semua, terus apa yang kita buat trennya kayak dalam tanda kutip nggak dilirik. Nah kayak gitu, ada kasus kayak gitu nggak? Ya ada sih, pernah kayak gitu. Dulu kan waktu bikin jaket Sherpa itu akhirnya rame kan, dan Miracle jadi kayak yang ngebuat si jaket Sherpa itu rame, dan akhirnya pas mau bikin lagi artikel yang lebih banyak variannya, taunya brand lain tuh udah pada bikin dengan harga yang lebih murah. Pas kita keluarin akhirnya nggak nyampe ke market gitu, dan akhirnya itu harus nyari cara buat ngabisin barangnya. Dan pada saat itu ya so far bisa-bisa aja tuh, dengan segala cara Bisa. akhirnya keluar semua Iya, gitu. dengan diskusi sama tim, strateginya gimana nih buat ngabisin kayak gitu. Itu akhirnya habis sih sekarang produknya. Oke. Mungkin kedepannya kalau mau bikin tren lagi gitu ya, ya udah ada planning segala macam biar dalam tanda kutip nggak sampai terjadi kayak gitu lagi, itu antisipasinya. Iya, sekarang lebih banyak pertimbangan lah karena kan udah punya pengalaman nih, udah makin punya pengalaman, jadinya ya lebih hati-hati aja sekarang mah kayak. Lebih. Nah kemudian waktu awal-awal mulanya nih jualannya Mas Fadli gitu kan, tadi kan nawarin ke orang, terus dari nawarin ke orang progresnya tuh kemana lagi gitu, biar kebayang gitu, sampai sekarang udah punya ratusan ribu followers ya kan di Instagram, udah jadi brand yang sebesar sekarang gitu. Nah Dulu tuh dari awal bikin tuh kan cuma modal 600.000 itu tuh. Nah dijual ke teman-teman, terus pas laku tuh misalnya kejual semua nih, uangnya nggak langsung aku pakai, aku puterin lagi buat produksi yang lebih banyak. Kayak gitu terus sampai akhirnya tuh di tahun 2019 ngelihat temen ada jualan tuh di Trunojoyo di pinggir jalan gitu, akhirnya pengen tuh bikin jualan di pinggir jalan kayak gitu. Akhirnya dari tahun 2016 tuh mulai tuh buka booth setiap bulan puasa. Yang rame itu kan di Trunojoyo kan. Nah buka booth sampai 2019 buka booth di situ. Pas 2020 udah produksi nih mau buka booth lagi. Taunya COVID, nggak bisa jualan di situ tuh. Otomatis kan harus muter otak cari cara biar produknya bisa kejual kan. Akhirnya di zaman itu tuh ada marketplace kan, udah mulai muncul marketplace tuh. Cobain deh upload produk ke situ, di foto katalog produknya diupload ke marketplace, taunya rame tuh orderan online. Dari situ tuh mulai packing sendiri dan lain-lain, karena kan sebelumnya nggak sebanyak itu ya di online tuh. Pas mulai jualan di marketplace taunya rame, terus dari situ terus fokus di online, ngembangin di online, dan akhirnya buka toko tuh di Trunojoyo. Sampai bisa buka toko ya? Buka toko, cuma kecil dulu tuh, tokonya cuma 3x3 ukurannya. Kecil banget lah. Nah dari situ mulai pas punya toko, aku punya janji lah sama diri sendiri, kalau udah punya toko pengen nggak mau sistemnya warung lagi gitu, yang kayak kan dulu tuh uangnya nyatu sama uang pribadi, kecampur gitu. Pas punya toko akhirnya mulai bentuk tim kecil lah. Dulu aku masih jaga toko juga. Terus dulu aku masih COD-an pakai motor nyamperin ke rumah. Pada saat udah punya toko ya itu? Masih. Terus nah dari 2014 sampai 2020 tuh masih kayak COD-an, aku masih kayak gitu.
zaman kuliah ke kampus bawa produknya sambil coloyan. Kayak gitu tuh. Terus dari situ pas bentuk tim, akhirnya aku masih jaga toko sendiri, tapi udah ada pencatatan tuh, ada temen aku, temen kuliah aku bantuin buat nyatet-nyatet penjualan dan lain-lain. Akhirnya rekening pun dipisah, terus ada digital marketing juga yang diiklanin tuh ads, di ads kan produknya. Nah dari situ makin laku 2020 itu tuh udah mulai ada strategi-strategi lah tipis-tipis. Terus 2021 yang ngeluarin produk Sherpa itu viral tuh produknya. Dari situ kan orderan banyak, kita restock terus tuh jaketnya. Dari situ mulai cash flow-nya kekumpul, mulai nambahin lagi tim. Dari situ tuh, terus dari situ karena aku sadar kalau aku nggak memperbaiki tim bakal jadi cuma momen, akhirnya hilang lagi gitu. Dari situ aku bentuk tim dan alhamdulillahnya sampai akhirnya makin laku, omset makin naik, tokonya di Hallway itu bisa pindah tuh ke depan, soalnya di belakang kan 3x3 pindah tuh jadi 6x3 kalau nggak salah. Nah, 6x3 akhirnya tahun depannya digedein lagi tokonya sama aku tuh. Sekarang di Hallway jadi tokonya paling gede tuh Miracle tuh. Wah, keren. Terus, tapi sebenarnya waktu yang 3x3 yang di belakang itu ada nggak sih maksudnya orang yang ya kalau secara apa ya, orang awam gitu ya, kayak itu ngelihat toko di belakang itu emang ada yang lihat nggak ya gitu? Banyak yang beli juga waktu di belakang tuh. Tetap aja ya pada saat itu ya? Terus yang di depan ada yang nggak bertahan tuh, aku pindah. Terus akhirnya makin rame, artikel makin banyak, aku jebolin lagi ke belakang, jadi tokonya 6x6 lah sekarang tuh. 6x6 sama ada gudangnya kayak yang di Hallway itu. Terus dari situ mulai kolaborasi juga sama brand lain, makin naik tuh si Miracle tuh. Pernah bikin runway show dulu tuh, fashion show gitu, di Husein, di hanggar pesawat. Wah, keren. Pernah bikin tuh. Dan fashion show-nya rame tuh, tapi invitation doang kan. Terus pas produknya rilis, langsung sold kayak setengah jam sold, 20 menit sold waktu itu tuh. Itu kepikiran konsepnya bikin apa yang show itu ya di hangar gitu, kayak perizinan segala macam itu gimana ya maksudnya? Karena itu kan di Husein, jadi langsung udah sewa tempat tentara kan udah include izinnya. Karena kan di tempat tentara kan, jadi udah sama izin dan lain-lain. Dan waktu itu bikin itu tuh cuma ambisi anak kecil aja pengen bikin sesuatu nih, nggak mikir budgetnya ternyata gede banget. Soalnya tanpa sponsor acaranya kan. Tanpa sponsor, sampai habis ratusan juta tuh bikin acara itu tuh. Untuk ngegolin acara itu doang gitu ya? Untungnya pas produknya rilis, langsung balik modal semuanya. Wah, keren ya. Terus dari situ di tahun 2024 kita tuh kan anniversary, 2024 tuh anniversary yang ke-10 tahun, kita di tahun itu tuh ada 10 kolaborasi. Jadi 10 kolaborasinya nggak sekali rilis kayak satu-satu kita rilis di tahun itu, pokoknya ada 10 kolaborasi tuh. Dan itu ya pasti ditunggu-tunggu sama orang juga kan? Dari situ makin naik lagi tuh si Miracle tuh dan omsetnya makin naik. Terus 2025 akhirnya bisa buka toko di Trunojoyo, yang awalnya ngemper di Trunojoyo pinggir jalan pakai di booth gitu, akhirnya sekarang punya toko di Trunojoyo kayak. Wah, keren. Nah, tapi kalau kita lihat perjalanannya gitu kan dari 2014 tadi kan sampai 2019-an lah ya. Itu berarti yang masih prosesnya kita nganter-nganter sendiri gitu. Itu sendiri, foto sendiri kayak gitu. Tim juga masih belum kebentuk kayak itu ya? Nggak ada tim, cuma ada temen tetangga aku yang bantu desain dulu. Berarti berapa orang? Seorang doang itu ngedesain doang. Selama 5 tahun ya, itu? Aku masih ke konveksi sendiri pakai motor, ngambil barang pakai karung tuh di motor kayak gitu. Jadi pada saat momen itu ya, apa yang ngebikin Mas Fadly ini ya percaya gitu ya, ini pasti bakal jadi something gitu. Karena kan kebanyakan ya orang yang ngebangun bisnis kayak baru jalan 6 bulan, setahun, wah ini kayaknya nggak akan works nih gitu. Nah, apa yang ngebikin Mas Fadly? Mungkin pertama tuh karena aku suka di fashion, karena suka jadi ya udah ngejalaninnya pelan-pelan tapi konsisten gitu kan. Dari yang awalnya nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya mulai ngerti semuanya, mulai paham gitu. Terus kenapa aku terus ngejalanin bisnis ini tuh karena mungkin kalau nggak ada Miracle ini tuh mungkin aku sekarang jadi mungkin kerja di tempat orang atau mungkin aku jadi ojek online mungkin ya. Kalau nggak ada Miracle ini tuh jadi
emang benar-benar miracle buat diri aku Oke. gitu. Iya iya iya. Sampai bisa aku kuliah lulus kayak gitu-gitu, sampai bisa beli apa yang aku mau pakai uang sendiri kayak gitu kan, dari yang awalnya 600.000 itu. Iya iya. Karena apa ya, buat sampai ke titik ini tuh banyak banget lah ujiannya, nggak cuma dari bisnisnya, dari diri akunya ada, dari keluarga ada, kayak gitu-gitu. Lumayan besar tuh struggle-nya tuh. Sempat kepikiran kayak capek banget tapi ngeluh gitu, tapi ya udah jalanin lagi. Sampai akhirnya mungkin ya aku waktu itu cuma bisa berdoa semoga berhasil dan lain-lain. Mungkin pada akhirnya Tuhan nunjukin jalannya sendiri gitu. Kayak aku nggak pernah nyangka sampai di titik ini, tapi kayak jalannya tuh dilancarin aja gitu semuanya. Jadi mungkin ada momen-momen kayak misalkan ya kita bikin berapa produksi, terus kita bener-bener waduh kita kejar-kejaran lah sama waktu antara produksi, terus kayak penjualannya masih belum laku misalkan, terus kita ngeluarin barang susah, ada drama-drama kayak gitulah. Itu pasti udah ya asam garamnya udah dilalui lah ya. Lain-lain banyak lah dramanya, dicuri sama yang kerja barangnya, udah segala macem lah, udah kealamin. Iya iya iya. Karena waktu awal juga saya juga pernah kayak coba bikin kayak brand-brand clothing gitulah gitu kan sama teman berdua. Tapi memang jalan waktu itu baru jalan 6 bulan lah pada saat Covid juga. Yang ada malah dihajar sama Covid, ya kan. Padahal kan ya harusnya kayak momen-momen orang lagi di rumah sering belanja segala macam. Harusnya kan bisa kebantu gitu kan. Itu tuh transisinya dari belanja offline ke online tuh pas Covid. Pas Covid. Tapi yang ada waktu pada saat itu ya yang dirasain sendiri itu tidak semudah itu gitu. Yeah, kebanyakan orang kayak ini kayaknya nggak works ya. Udahlah balik lagi aja. Tapi memang miracle gitu ya. Memang miracle. Nah, terus ngelihat dari produk pertama Miracle Match itu berarti ngeluarin apa yang pertama? T-shirt tuh, warna hitam. T-shirt. Ya, baju tangan pendek gitu. Sampai sekarang masih dijual nggak tuh kayak enggak. Itu dulu cuma bikin 12 jadi history piece, gitu kan? Cuma bikin 12 piece dan tahun 2024 tuh aku pengen punya baju itu lagi karena aku udah nggak ada kan. Terus aku update di story di IG aku kayak ada yang punya baju ini nggak? Aku butuh gitu buat arsip aja, buat sejarah lah. Terus untungnya ada yang punya tuh di Bogor. Di Bogor akhirnya ya udah aku tuker sama yang baru. Tentu dia mau ya. Udah kalau aku bayar juga aku mau. Tapi aku tawarin aja, mau nggak ditukar yang baru? Ya sok. Ya udah akhirnya tuker aku figurain tuh sekarang di kantor. Itu gitu. buat history gitu ya. Ini yang baju artikel pertama bajunya gitu dari kan. yang asalnya warnanya hitam jadi udah beladus gitu. Kayak baju vintage gitu. Karena udah dipakai sama dia gitu ya. Karena udah lama kan, udah 10 tahun gitu bajunya. Kan baju yang awal tuh udah 10 tahun, udah sering dicuci mungkin, jadi warnanya udah jadi kayak abu-abu gitu. Oke. Nah, terus ngelihat tadi kan baju berarti ya. Sedangkan kalau ngelihat zaman sekarang ya, atau enggak yang di brand-brand sekarang kan kita bikin dari dulu sampai sekarang misalkan produksi baju, kaos kan itu-itu aja sebenarnya. Nah, gimana caranya biar kita tuh, apalagi brand kita ya, untuk bisa survive, penjualan bisa laku, terus ada artikel atau apa, tetap bisa jadi hype di orang-orang. Nah, mungkin di tengah banyaknya saingan gimana brand kita tetap bisa bersaing. Survive gitu ya, betul. Apalagi ya kita unggul kan, apalagi Miracle Match gitu. Itu tuh mungkin yang bisa bikin unggul tuh dari segi brandingnya. Karena kan kalau bahan mah bisa brand A sama brand B bisa sama gitu. Cuma kan yang membedakannya tuh si brandingnya, si mereknya gitu. Orang tuh bangga nggak pakai produk kita, dan gimana caranya orang bisa bangga pakai produk kita kan berarti harus ada branding yang masuk ke market gitu kan. Nah itu tuh branding itu yang banyak orang yang susah tuh di situ lah, si branding itu. Jadi yang dipikirin itu benar-benar sebelum ke produksi ya, brandnya kita mau ngebawanya seperti apa gitu ya. Pembawaannya misalnya mau roots-nya di musik. Kalau aku kan nge-brandingnya sekarang di musik tuh. Kayak jadi kan orang-orang tuh misalnya yang suka musik jadi pakai produk Miracle tuh punya kayak kebanggaannya sendiri gitu. Misalnya produknya dipakai sama musisi A, B, C, itu kan salah satu branding juga kayak gitu. Oke, terus kalau ngelihat dari produk ya tadi kan yang dilihat tuh ada di Instagramnya Miracle Match itu
anak SMA tuh pakai baju SMA gitu. Ya. Cuma ada kelihatan beda. Nah, itu kepikirannya gimana tuh? Sama itu kan agak gombrong gitu ya di bawahnya baggy, ya. fittingannya baggy. Itu tuh kepikirannya karena kan Gen Z sekarang, anak-anak muda sekarang seneng pakai celana-celana gombrang ya. Dan aku ngelihat kayaknya kalau aku bikin seragam dengan fittingan yang baggy itu celananya, terus si kamejanya, si logo OSIS-nya tuh bisa dicabut jadi logo Miracle. Jadi kan kalau dia mau pulang sekolah main tuh cabut dulu aja. Dia mau nongkrong di mana bisa dicabut tuh. Terus aku mikir, wah ini pasti orang-orang bakal jadi bahan omongan orang-orang nih. Kayak gitu, dan ternyata bener gitu. Terus terlebih lagi aku tuh ngemas kampanyenya, video kampanyenya tuh dengan menurut aku bagus lah. Karena ada ceritanya gitu. Di situ orang-orang akhirnya kemakan tuh sama brandingnya, sama kampanyenya, dan akhirnya pada beli tuh sampai produknya habis langsung si seragam itu tuh. Oh, langsung habis tuh pada saat dirilis. Brandingnya kalau boleh tahu waktu itu konsepnya kayak gimana tuh? Konsepnya tuh bisa aku ngena di anak-anak kalangan. Pertama aku tuh nggak pengen cuma ngena di market, tapi ngena di akunya juga. Jadi aku bikin kampanyenya di SMA aku dulu, di tempat aku sekolah dulu. Bikin campaign kayak cerita orang anak SMA datang gitu, lagi biasa kesiangan kan ngantri tuh, diperiksa ada yang dirazia karena celananya tuh kecil. Terus yang terakhir tuh ada yang si orang ini tuh lelaki pakai produk Miracle tuh. Dia tuh kesiangan, tapi pas sama satpam dilihat tuh kayak lolos semuanya karena celananya gombrang kayak gitu-gitu, sambil ngenalin juga produk lainnya, ada bikin sabuk, ada tasnya juga kayak gitu-gitu. Akhirnya udah aja masuk ke sekolah, beres. Terus pas mau pulang, orang yang kerazia tadi mah kayak kesel sama satpamnya, tapi si orang yang pakai produk Miracle ini mah pas jalan tuh kayak sama satpamnya disebut, anjir keren celananya baggy kayak gitu. Terus pulangnya ke tongkrongan. Kan biasanya anak SMA nongkrong tuh di warung. Ya, betul, di warung nongkrong, terus kayak sama abang-abangan. Terus abang-abangannya bilang, kau mana mau nongkrong ganti dulu, jangan pakai seragam, tenang. Terus ditunjukin si logo OSIS-nya bisa dibuka. Kayak gitu-gitulah, jadi ada ceritanya gitu. Jadi orang-orang tuh pada banyak yang relate juga, kayak gitu. Jadi ngena terus booming aja ya. Dan ya mungkin itu juga ngikut aturan sekolah ya, karena kan nggak masalah ya, kayak gombrong gitu kan, tapi tetap keren gitu ya. Nah terus kalau ngelihat dari pembuatan produk nih ya, misalkan dari sisi pemilihan bahannya gitu ya, seberapa penting kualitas ya, apakah itu signifikan atau ternyata di lapangan yang penting brandingnya kah gitu kan, sebelum pada akhirnya kualitas bisa dikesampingkan, yang penting kita konsepnya segala macam bagus, atau kayak gimana gitu? Sebenarnya branding dan kualitas tuh bisa berjalan beriringan gitu, saling membutuhkan lah. Contoh gini, kalau kita udah brandingnya bagus, market udah kena nih, mau pada beli, terus beli nih. Terus setelah beli produknya kualitasnya jelek, orang kan nggak bakal beli lagi. Jadi kualitas tuh nyambung lah sama branding. Jadi branding tuh fungsinya untuk statement ke orang-orang brand kita tuh seperti apa. Terus dari situ ada marketing buat orang-orang kan beli nih, mau beli. Branding tuh memudahkan tim marketing untuk biar market tuh percaya sama produk kita dan mau beli. Setelah beli kan yang bikin orang mau beli lagi tuh repeat order tuh karena kualitasnya bagus, cocok sama mereka dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau kualitasnya jelek, nanti kemungkinan besar si orang tuh nggak bakal beli lagi produk kita. Terus kalau dibandingin ya sama, let's say ada produk-produk kan sekarang udah banyak dibanjiri dari luar gitu kan produk kan. Kalau dilihat harganya oke lah gitu kan, kualitasnya ya lebih murah, bahkan kadang suka ngejatuhin ya kan pemain-pemain di lokal gitu kan. Dilihat dari bahan juga bagus gitu kan. Nah itu gimana? Apakah ada tips atau cara tertentu untuk ngelawan seperti itu? Ya caranya mungkin salah satunya menguatkan di segi brandingnya gitu. Karena kan yang membedakan kalau misal dari contoh dari Cina lah masuk produk betul. jaket atau baju, mungkin bahannya mereka bisa sama kita atau bisa lebih bagus kan. Cuma yang mereka nggak punya tuh brandingnya gitu. Karena mereka
dari luar negeri dan nggak tahu fenomena yang terjadi di sini. Sedangkan kita kan brand-brand lokal sini tahu nih fenomena yang lagi rame dan lebih dekat sama market gitu. Jadi kita tuh bisa unggulnya di situ. Kita bisa bikin campaign yang lebih relate sama market, kayak gitu-gitulah. Jadi maupun ada harga yang lebih murah, jadi kita tetap bisa bersaing gitu. Kalau ngomongin harga mah baju ada dari yang harga 20.000, 30.000 sampai mungkin 500.000 juga ada gitu. Cuma kan tergantung brand kitanya mau positioningnya di mana dan brandingnya seperti apa gitu. Toh kalau kita katakan brandnya udah brandingnya udah kebentuk gitu ya. Orang kayaknya mau ngejar ya harga katakan untuk kaos 400.000, 500.000 itu nggak masalah ya. Iya. Apalagi kalau udah marketnya udah dibikin kayak FOMO tuh, kayak mahal juga dibeli ya. Wah, keren. Nah, terus kalau kita lihat dari perjalanan bisnisnya Miracle Match ya, kan tentu ada komunitas-komunitas atau networking gitu ya yang mendukung itu biar bisa booming. Nah, itu seberapa pentingkah dan juga gimana cara kita kayak masuknya gitu? Karena kan kalau sekarang orang banyak di luar sana yang ngebikin brand tapi kayak nggak dapat momentumnya, entah itu dia mau ngehubungin komunitas ini tapi nggak ngena, nggak kejual produknya. Nah ini gimana caranya biar bisa masuk gitu? Kalau dari cara aku tuh biar bisa masuk tuh, pertama akunya juga suka dulu sama misalnya contoh aku di musik deh, di musik akunya suka dulu sama musik, terus musiknya lebih spesifik, misalnya musik rap, hip hop ya. Akunya juga harus suka dulu, harus paham dulu sama apa yang terjadi, siapa aja nih orang-orang yang di dalamnya tuh komunitasnya siapa aja, terus musisi-musisinya siapa aja nih yang oke. Nah dari situ aku lebih ke nge-support pergerakan mereka gitu, movementnya mereka. Kayak mereka misalnya bikin acara, aku support. Atau ada musisi yang mau bikin video klip, mau tour, aku support. Kayak gitu-gitu sih. Dan itu tuh nggak bisa dilakuin sekali gitu. Itu tuh ibaratnya harus dilakuin berkali-kali biar bisa ngebentuk statement di market bahwa kita tuh ada di situ gitu. Harus dilakuin berulang-ulang. Jadi kayak menurut aku kayak support ke komunitas tuh itu investasi jangka panjang gitu. Jadi manfaatnya tuh nggak langsung dirasain, tapi di jangka panjang tuh baru ada tuh impactnya tuh nggak langsung gitu. Beda kayak ads, kalau ads kan kita ngiklan langsung ada nih manfaatnya gitu kan. Kalau itu tuh enggak gitu. Jangka panjang. Dan itu udah dilakuin dari jauh-jauh hari ngebangun itu ya? Udah beberapa tahun ke belakang dilakuin dengan konsisten gitu. Akhirnya kebentuk stigma di market. Kayak gitu, itu tuh harus berulang-ulang dilakuin. Wah, keren. Terus kalau kita ngelihat tren ya saat ini ya, kan dari Miracle Match pernah ngebikin tren. Tapi kalau kita follow tren gitu ya, kita ada kalanya follow tren atau selalu pengen bikin tren yang baru atau gimana dari Miracle Match? Sebenarnya aku tuh mencoba buat terus relate sama market gitu. Karena kan di zaman sosial media yang makin gila ya, tren tuh berubahnya cepet banget ya, betul cepet banget. Kalau kita nggak punya karakter sendiri tuh capek gitu ngikutin tren terus. Aku lebih ngikutinnya kayak misalnya contoh, lagi rame tren hoodie nih sekarang, aku lebih bikin produknya aja hoodie tapi dengan ciri khasnya si Miracle Match ini gitu. Kayak gitu lebih mengadaptasi tren tapi dikemas dengan identitas kita gitu. Oke. Kalau dari range-nya gitu, misalkan hoodie atau kaos gitu ya, berarti dari kisaran berapa tuh range yang? Kalau kaos tuh 200 sampai 300 ribu lah. Oke. Kalau hoodie itu di harga Miracle tuh 450 sampai 600 ribu. Bahkan dulu waktu kolaborasi yang fashion show itu, aku ngejual hoodie itu 850 ribu waktu itu. Wah, 800. Dan itu sold out dan itu orang pada... Wah. Berapa jam sold? Berapa jam doang? Oke, mungkin kedepannya udah kepikiran juga mau bikin acara kayak fashion show atau the next big thing-nya gitu yang bikin kayak gitu? Mungkin kedepannya aku pengen punya gig sendiri, event sendiri, konser sendiri gitu. Pengen punya event musik sendiri yang emang lebih serius lagi gitu eventnya, tiketing dan lain-lain kayak gitu. Oke, terus kalau dilihat dari tantangan ya, ke depan kan pastinya makin banyak tantangan juga, makin banyak kompetitor segala macam. Nah, yang paling dirasa sejauh ini dan selalu ada tantangan itu apa?
di Miracle Match? Atau terlebih ya khususnya di industri fashion lah. Kalau sekarang tuh tantangannya itu salah satunya trennya terlalu cepat berubah-ubah. Jadi kita tuh bingung lah. Harus mau ngikutin terus kan capek gitu. Tapi trennya terlalu cepat. Terus kalau di segi bisnisnya tuh tantangannya sekarang sama pemerintah, kebijakan pemerintah. Apa tuh, ini boleh sekalian disenggol mungkin? Iya, udah keterlaluan lah. Gimana bisa diceritain ya tuh dari sisi mananya gitu? Pajak dan lain-lain, mulai apa ya, terus dikejar dan lain-lain. Terus marketplace juga, kayak marketplace tuh kayak udah kita tuh sebagai kebanyakan brand lokal dibikin kecanduan sama marketplace lah. Udah kecanduan, udah penjualannya rame tuh di situ, akhirnya biaya adminnya mulai tinggi tuh. Sampai kayak ya apa ya, sekarang tuh kalau dipikir-pikir dihitung-hitung udah sampai 20%-an lah kepotong. 20%? Dari fee itunya? Dari misalnya harga 400.000 kepotong 20% kan itu gede banget ya. Belum kita harus bayar pajak, belum kita harus bayar yang kerja dan lain-lain, itu tuh makin tipis keuntungannya. Makanya saya tuh salah satu orang yang mendukung kalau kita ramein lagi offline store gitu, karena di online tuh udah terlalu apa ya, nggak asik lah. Udah terlalu nggak asik. Tapi dilihat dari perkembangan sekarang kan justru orang yang di offline store itu kan kayak lebih banyaknya gulung tikar gitu kan, karena saking beratnya kompetisi gitu ya di industri ini gitu ya. Nah itu someday mungkin ya kalau kita mau ngeramein di offline store kayaknya menurut saya ya kayaknya mungkin agak sulit ya di zaman sekarang. Menurut saya ya mungkin 5 tahun ke depan offline store bakal rame lagi. Ketika brand-brand udah mulai muak sama si marketplace ini nih, akhirnya pada balik lagi ke offline dan mungkin bakal rame lagi. Dan sekarang pun emang online rame, cuma pembelian terbesar di Indonesia masih jauh offline sama online tuh masih gede offline. Oh, sebenarnya secara data ya memang masih jauh. Lebih besar offline ya. Masih besar offline. Oke. Kemudian kalau untuk artikel ya Mas ya, artikel yang dikeluarin sama Miracle Match itu berarti setiap berapa lama nih? Dalam setahun harus ngeluarin berapa artikel atau planningnya seperti apa? Kalau itu tuh sebenarnya nggak bisa, kita udah berplanning, kadang di tengah-tengah tuh balik lagi ada isu-isu yang kejadian, fenomena apa, kita tuh harus bisa tetap relate kan. Jadi harus tetap bisa apa ya, membelok-belokkan strategi lah. Jadi nggak bisa ketebak gitu. Jadi misalkan kita tahun ini, misalkan awal tahun nih ya, awal tahun 2025 kita bikin artikel ini, let's say timeline-nya ada di 2 bulan. Tapi di 1 bulan pertama tiba-tiba ada sesuatu yang booming, mau nggak mau kita harus, udahlah kita belokin dulu aja ke sini gitu bisa ya? Bisa kayak gitu, bisa kita mau ikutan ke tren itu atau enggak, itu tergantung hasil diskusi sama anak-anak yang lain. Oke, berarti memang se-fleksibel itu mungkin ya? Kalau sekarang masih fleksibel lah. Kalau dari yang kisah-kisah atau cerita-cerita yang kayak gitu, ada yang unik nggak yang bisa diceritain gitu dari Mas Fadli gitu? Pengalaman? Apa dari saat mau ngerilis artikel terus tiba-tiba ada sesuatu jebret gitu kan? Apa ya? Ya paling itu doang sih, kayak kita udah mau rilis nih produk ini, taunya brand lain rilis duluan. Lebih ke kayak, aduh aku takut disangka ngikutin kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih banyaknya. Padahal sebenarnya kan udah di planning dari jauh-jauh hari ya. Udah lama produksi sampel dan lain-lain, tapi dia rilis duluan. Itu kan lumayan banyak lah isu-isu kayak gitu di brand lokal tuh. Oke. Terus kita ngobrolin bisnis lagi ya. Untuk orang masuk ke industri ini kan sebenarnya dikatakan mudah lah gitu ya. Dalam artian kita mau bikin brand sendiri, clothing line sendiri, itu semua orang bisa lakuin. Benar. Bahkan sekarang kita nemu konveksi lah segala macam, bikin apalagi brand anak Bandung, AI ya kan, udah zaman-zaman AI, udah gampang banget gitu. Nah, gimana tipsnya atau caranya biar kita bisa survive? Kalau ini menurut pengalaman aku ya, setiap brand tuh ada momentumnya masing-masing gitu. Kita tuh bakal ada di puncak
momentum di puncak karir lah, dan kita tuh jadi kayak lagi diomongin banget. Nah, cuma kan itu tuh kayak pedang bermata dua ya. Itu tuh kadang kalau kita terlena bisa yang ngancurin kita juga itu gitu. Karena kan kalau udah di puncak tuh pasti turun kan. Nah, kalau saran dari saya ketika lagi dapat momentumnya buru-buru perbaikin tim. Karena yang bikin bisnis kita setelah dapat momentum nggak turun lagi tuh tim yang bagus gitu. Ketika nggak ada tim yang support, mungkin bakal setelah dapat momentumnya bakal terjun bebas dan akhirnya jadi sepi gitu penjualan. Dan itu ada mungkin ya brand-brand banyak banget yang brand-brand gitu. lokal gitu ya. Banyak. Aku pun kan setelah aku dapat momentumnya 2020, 21, 22 tuh. Pas setelah kehilangan momentum sempat kebingungan arah gitu kayak di main kayak gini tuh di Miracle udah mulai turun nih, udah mulai nggak rame. Mulai nyari-nyari jati diri, akhirnya aku bisa bertahan gitu dan malah akhirnya bisa naik lagi. Oke. Terus juga kan yang tadi kata Mas Fadli kan kayak bikin brand-brand kecil ya, tadi ya, brand-brand kecil untuk karyawannya sendiri gitu ya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Itu tuh aku kayak, karena kan aku pengen ibaratnya perusahaan aku itu makin membesar ya. Jadi aku juga ngelihat kayak tim aku yang kerjanya bagus, yang loyal gitu. Aku pengen mereka tuh kehidupannya meningkat juga lah akhirnya. Aku juga itu nggak kesembarangan orang kayak gitu ngelihat dulu orangnya apakah layak atau enggak gitu. Terus akhirnya aku ya udah bikin brand aja. Mereka karena udah punya ilmu dari Miracle nih, maksudnya udah jalan lama di Miracle, udah ilmunya udah ada gitu. Ya udah jalan aja bikin brand, aku yang modalin gitu biar akhirnya kan itu win-win solution gitu. Aku juga sama pemilik brand yang ini, tapi tim aku ini pun sama pemiliknya gitu. Jadi kan bisa berkembang bareng-bareng gitu. Oke. Terus dari tadi kan dimodalin berarti ya untuk karyawan yang loyal, terus kayak dalam tanda kutip bikin brand juga yang sama-sama jalan bareng. Sejauh ini berarti udah jalan berapa brand berarti Mas? Kalau sekarang berarti ada ya 4 brand lah, cuma 4 brand, oke. Emang belum pada survive Miracle gitu, cuma udah jalan lah. Udah lumayan mungkin ya kelihatan. Udah lumayan lah. Mungkin dari 4 ini 3 udah jalan lah. 3 udah jalan, yang 1 masih lagi di otak-atik lagi lah. Oke. Terus ngomongin modal tadi ya kan sebenarnya kalau dikasih kepercayaan gitu kan, dapat modal dari siapapun lah. Kan nggak semua orang bisa semudah itu ngelolanya gitu kan. Katakan ada yang dengan ini modal orang ini kan, ya udah kita jalanin aja, tapi mungkin ngelakuinnya juga nggak serius. Nah ini gimana biar brand-brand ini yang kita chip in ini tuh tetap survive? Karena kan kalau ngomongin masalah modal ya, duit orang gitu ya, itu bisa jadi halnya ada niatan tertentu atau apa, bahkan jadi nggak jadi jalan bisnisnya. Nah ini gimana dari yang udah dilakuin gitu? Makanya itu ketika mau bikin lagi lihat dulu orangnya gitu, karena kan menilai orang pun salah satu keahlian juga ya. Betul. Aku pun nggak semena-mena percaya sama orang itu karena aku udah melalui banyak penilaian gitu, dan waktu yang lama bareng-bareng sama orang itu akhirnya percaya gitu, dan makanya aku modalin juga karena emang aku percaya sama mereka gitu. Itu tuh emang orang-orang yang udah aku percaya, makanya aku berani gitu. Oke, terus kalau dari Mas Fadli sendiri ya, untuk ngatur manajemen keuangan nih, entah itu modal di bisnis, entah itu manajemen uang sendiri, nah itu seperti apa dari income didapatkan gitu? Karena aku tuh bukan basicnya orang keuangan, jadi aku tuh ya hire finance. Hire finance, terus biar semuanya, awalnya aku nggak pakai finance tuh sampai tahun 2023. Nggak pakai bener-bener sendiri aja manual jadi, gitu ya? Iya, jadi kayak ya udah aja gitu, nggak tahu. Misalnya omset dapat segini, bersihnya berapa tuh nggak tahu. Itu bisa dengan mudah makanya dong ya? Akhirnya kan terus belajar lah, terus berusaha jadi lebih baik. Akhirnya di 2024 hire finance dan lain-lain. Akhirnya sekarang ternyata paham gitu. Oh, dapat omset segini tuh ternyata bersihnya cuma segini ya. Akhirnya karena kan orang-orang ngeliat tuh cuma di lapisan luarnya doang,
anjir sih ini omsetnya gede, padahal kan setelah dipotong-potong yang tadi tuh biaya admin, pajak dan lain-lain, akhirnya kan bersihnya tuh nggak sebesar itu gitu. Oke. Tapi sejauh ini ketika kita percayakan modal kita, keuangan kita ke orang itu ya fine-fine aja ya, maksudnya nggak ada penyelewengan dana lah atau dananya diputerin kan dulu kemana lah gitu. Tetap kontrolnya di aku, ketika mau Oke. transfer yang nggak ACC-nya aku, jadi aku lihat dulu tuh si ini transfer kemana, tetap aku cek gitu. Oke. Cuma kan jadinya data-data penjualannya, pengeluarannya diolah sama finance dan akhirnya kan jadi report tuh. Ada kayak biaya produksi berapa, marketing berapa dan lain-lain. Oke. Tapi kalau dari Mas Fadlian sendiri ya, dari dana yang ada mungkin sekarang udah gede banget lah. Amin. Ya kan. Dari Miracle Match sudah followersnya ratusan ribu, terus artikel sebulan aja bisa ribuan lah ya, ya maksudnya ribuan pieces yang laku dan segala macam. Pasti kan dananya kan nggak mungkin dibiarin aja, didiemin aja. Nah ini alokasinya kemana? Pernah kayak investasi ke let's say ya ke trading forex misalkan atau trading saham atau apapun itu, gimana tuh alokasinya? Aku pertama kan dialokasiin ke bisnis lagi tuh yang tadi bikin bisnis lagi. Terus ada juga dialihin ke saham. Oh, ke saham, oke. Beli saham atau emas kayak gitu. Terus kadang juga investasi kayak di project teman. Kayak biasanya kalau project-projectan gitu balik nggak tuh uangnya? Balik juga. Oh, balik. Kadang telat lama. Oh, oke. Balik. Pernah juga ada yang nggak balik. Pernah. Biasalah itu kayak drama-drama lah ya. Ke project teman, terus ya mulai coba beli aset lah kayak mungkin beli rumah atau tanah kayak gitu. Berarti tadi kan nyinggung trading saham ya. Nah berarti masalah kayak keuangan trading itu udah nggak awam lah ya, udah common ya. Kalau trading forex pernah nyobain nggak Mas Fadli gitu? Aku kalau tahu sih, tapi kalau nyobain langsung main sendiri nggak. Cuma dipainin sama ada tuh mantan dulu. Mantan dulu. dulu dia magang lah di perusahaan forex, perusahaan trading. Terus nyobain akhirnya. Itu boleh diceritain nggak? Misalkan tiba-tiba minta modal dong atau gimana gitu sampai kita modalin lah gitu ke sana. Ya, dia kayak ya kan dia karena magang dia belajar gitu, dia pengen nyoba gitu. Pengen nyoba. Dia jelasin kalau cuan kayak gini. Okay. Terus ya udah cobain aja nih, kata cobain, akhirnya ya udah dicobain sama dia gitu. Tapi aku nggak ngerti. Tapi kalau dari Mas Fadli nggak coba kayak gimana sih cara cuma yang aku buy, tahu cara dari sell gitu? teman-teman kalau mau main trading tuh kalau nggak ngerti mending jangan, belajar dulu gitu. Wah ini poin menarik nih. Emang seperti itu gitu ya kenyataannya. Karena kalau nggak belajar dulu, kita nggak ngerti apa-apa, terus kita asal klik buy, klik sell, kita nggak tahu apa-apa, wah kayak uang seberapa besar pun gitu ya itu bisa resiko udah gitu kan. Kena tuh emosinya, kacau tuh, bisa turun banget. Atau nggak mungkin orang-orang yang kayak dalam tanda kutip pengen kayak cepet gitu ya, dia tradingnya tuh barbar banget lah gitu kan, dia asal buy ngikutin momentum, karena belum tentu dia tahu resiko segala macam ya jatuh juga gitu. Benar, karena kan sepersekian detik bisa berubah gitu ya. Bisa naik banget, turun banget gitu. Tapi someday gitu pengen coba nggak di trading forex itu? Ini menurut Mas Fadli aja ya. Kalau ilmunya udah ada sih pengen nyoba gitu kalau udah paham. Oke. Tapi kalau saran dari aku sendiri gitu ya, mau siapapun itu, memang itu benar yang tadi poin Mas Fadli itu, yang penting mau di trading apapun ya, terlebih kalau kita kan di trading forex ya. Bahkan di saham pun kan kalau nggak paham beli perusahaan yang jelek gitu anjlok. Betul ya, sama aja di industri apapun, di produk apapun. Ya kalau kita ya di forex gitu ya memang harus ilmunya dulu gitu. Kita harus pahami dulu, oh ada resikonya, oh peluangnya seperti ini, potensinya dan segala macam. Karena ya di masa yang akan datang menurut saya bakal makin booming lah gitu ya. Kayak gitu. Oke. Terus dari balik lagi nih kita ke Miracle Match ya. Berarti dari alokasi dana segala macam udah ada pos-posnya lah. Iya. Ya. Kedepannya nih ketika dana yang ada semakin besar gitu ya, mau dibawa kemana sih Miracle Match ini? Misalkan jadi perusahaan yang apa atau yang apa gitu? Miracle Match mau dibawa kemana? Mungkin aku tuh pengen
Miracle Match tuh jadi legacy lah buat keluarga aku nanti, buat anak aku, mungkin buat orang-orang yang kerja di dalamnya, buat banyak orang, pengen jadi legacy buat banyak orang itu ketika mungkin akunya udah nggak ada, tapi aku pengen si bisnisnya tuh tetap jalan gitu. Wah, jadi keren. makanya aku pengen banget ngebenerin tim tuh itu biar apa, biar ketika ownernya udah nggak ada pun bisnisnya tuh jalan gitu kan. Kayak brand-brand luar tuh contoh Nike dan lain-lain, ownernya mungkin udah meninggal, tapi kan bisnisnya tetap sustain dan jalan sampai sekarang, dan aku pun pengen kayak gitu. Ini tuh pengen jadi legacy buat banyak orang gitu, pengen tetap aku udah nggak ada pun ini tuh masih bisa menghidupi banyak orang, kan jadi pahala juga ya buat aku. Wah, keren. keren. Nah, terus kalau kedepannya kan tadi mau bikin legacy segala macam. Nah, ini untuk kaula-kaula muda gitu ya, anak-anak muda yang pengen masuk ya, terjun ke bisnis khususnya misalkan di streetwear, itu pesan dari Mas Fadli apa? Apa ya, nggak usah banyak ketakutan, terus apalagi kalau yang anak-anak muda kan masih panjang ya umurnya, nggak usah banyak kayak kebanyakan baca buku, belajar, dan akhirnya dia terlalu jadi bingung kan. Dan jadi takut buat mulai tuh nanti timnya gimana, marketingnya gimana. Karena yang paling bener menurut pengalaman aku ya, yang paling bagus dan bener tuh di perjalanan aku tuh, aku kenapa bisa jalan dan ada sampai sekarang brandnya, karena aku berani mulai. Dan waktu mulai pun aku nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi pas udah mulai aku mau belajar gitu. Terus mau belajar, terus memperbaiki, konsisten. Yang paling penting konsisten kan, karena kalau kita konsisten tuh di perjalanannya tuh bakal ketemu orang-orang yang ngebantu. Karena kita tuh manusia, nggak mungkin kita bisa nge-handle semuanya sendiri, dan kita bisa paham marketing, bisa paham finance dan lain-lain. Nggak kayak gitu. Cukup kuasain di satu bidang gitu sebagai owner mah. Cuma di bidang-bidang yang nggak bisanya, ketika bisnis kalian udah berkembang, hire tim yang paham di situ gitu. Jadi nggak perlu kita bisa semuanya, nggak perlu kita terlalu banyak belajar sampai akhirnya kita nggak mulai gitu. Jadi mulai aja dulu gitu. Nah, ini poin yang menarik juga, mungkin mau dari sisi perspektif trading gitu. Memang orang juga kebanyakan takut gitu kan. Takut mulai, aduh ini takut uangnya hilang segala macam. Nah, padahal mereka belum coba. Dan ketika coba pun, ternyata bisa diatur itu resikonya segala macam, bisa diatur, dan pada akhirnya itu balik lagi ke diri kita. Mau resiko besar, resiko kecil, itu kan kita yang atur gitu. Mungkin kalau di forex, kalau takut mungkin cobain aja kecil dulu, iya, betul. Nggak bisa langsung gede. Nggak bisa langsung gede memang ya. Ada pun yang orang nyoba langsung gede itu ya ada aja gitu. Tapi itu benar, poin yang penting kita belajar dulu. Konsisten juga itu penting tuh ya, konsisten biar pada akhirnya industri ini tuh kayak gini, kita bisa dapat peluang kayak gini, potensinya ada resikonya juga, dan seterusnya kayak gitu. Nah, lanjut lagi, terus dari harapan kan tadi udah ya, ekspektasinya Miracle pengen berimpact untuk banyak orang ya. Nah, ini dari apa ya, dari sisi kira-kira setelah Miracle Match semakin besar, Mas Fadli udah bisa nurunin bisnisnya segala macam. Nah, kedepannya ada kepikiran untuk ngebikin industri lain kah gitu kan, atau seperti apa? Bikin bisnis lain gitu. Bisnis lain apa ya, udahlah all in aja dalam tanda kutip ya, all in di sini aja lah gitu. Aku pengennya sih mungkin karena udah mulai makin dewasa, jadi kayak tertarik sama bisnis properti gitu. Properti? Ya kayak misalnya bikin perumahan dan lain-lain, kayak gitu-gitulah. Pengen nyoba sih ke situ, sama sebenarnya kepengennya banget mah kayak pengen hidup tenang ya aku tuh. Jadi kalau Miracle udah gede dan lain-lain, aku bisa udah nggak harus ada di timnya gitu. Aku pengen investasi aja. Pengen kayak nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tapi aku dapat uang gitu. Slow living gitu ya? Jadi slow living ya? Kayak kebutuhan aku setahun tuh udah terpenuhi sama investasi yang aku lakuin gitu. Aku pengennya kayak gitu. Sekarang juga kan udah financial freedom ya. Sekarang juga udah ya sekarang iyalah masih ya. struggle. Oke, kalau orang-orang mau tahu nih ya, Miracle Match itu bisa diceknya di Instagramnya. Instagramnya Miracle Match, terus
Marketplace-nya juga sama, Miracle Match. Kalau kalian orang luar kota lagi ke Bandung, store-nya ada di The Hallway Space lantai 2 Pasar Kosambi sama di Jalan Trunojoyo, masih di Bandung dua-duanya tokonya. Kayak gitu sih. Oke. Dan pesan terakhir nih dari Mas Fadli ya untuk teman-teman ya, apapun itu terkait bisnis, terkait kehidupan atau apapun itu apa nih sebelum kita tutup? Ya semangat terus. Harus konsisten di bidangnya apapun, mau di bisnis, di pekerjaan, di trading mungkin. Yang kuncinya konsisten dan mau belajar. Terus ya udah segitu aja. Oke, jangan cepat menyerah lah ya. Karena dari menyerah. Mas Fadli juga kan wah jatuh bangun segala macam ya. Bener. Oke, itu mungkin ya sekian gitu ya dari apa yang kita bahasin, udah cukup banyak ya. Semoga ngasih insight juga buat teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan sekali lagi makasih banyak Mas Fadli udah mampir di sela-sela podcast kita ya gitu, di sela-sela aktivitasnya. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.